Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya dari Akuntansi Biaya. Mana pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah biaya tenaga kerja. Seperti kita ketahui bersama bahwa unsur-unsur dalam cost product unsurnya adalah bahan baku, tenaga kerja, dan factory overhead. Di mana untuk bahan baku sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi di samping biaya overhead yang tadi saya sebutkan, yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, sementara definisi biaya tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Ya. Jadi ini di sini untuk mengolah produk, yang artinya memproses sesuatu dari bahan baku menjadi barang jadi, ya, menjadi produk. Dan biaya tenaga kerja sendiri adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Selanjutnya, penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Penggolongannya satu, penggolongan menurut fungsi dalam organisasi perusahaan. Menurut fungsi, ya. Organisasi dalam perusahaan membentuk dibagi dalam 3 fungsi pokok produksi. Satu atau A, biaya tenaga kerja produksi. Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja produksi yaitu yang terdiri dari biayanya gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, dan upah mandor pabrik dan manajer pabrik. Itulah biaya tenaga kerja produksi. Jadi banyak sekali di sini yang terlibat, di mana untuk kesejahteraannya karyawan dari pabrik, upah lembur karyawan pabrik, dan mandor pabrik, gaji dari manajer pabrik. Nah, yang kedua adalah biaya tenaga kerja pemasaran. Satu tadi di wilayah pabrik, sekarang wilayah pabrik, yang terdiri dari upah karyawan pemasaran, biaya karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, lalu gaji manajer pemasaran. Di sini mungkin ada perbedaan, ya. Di mana sih bedanya antara komisi pemasaran dan biaya kesejahteraan pemasaran, biaya komisi pemasaran, ya. Jadi di sini di samping petugas pemasaran menerima gaji, juga menerima komisi. Komisi berasal dari seberapa jauh dia dapat memasarkan produk yang dibuat oleh pabrik tersebut. Manajer pemasaran yaitu yang mengelola keseluruhan dari pemasaran atas produk yang dibuat oleh pabrik. Lalu selanjutnya adalah biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum terdiri dari gaji karyawan, bagian akuntansi, ya, bagian personalia, lalu kesejahteraan karyawan,
bagian akuntansi, ya, lalu personalia, sekretaris, ya, itu adalah terdiri dari yang terdiri biaya tenaga kerja, itu kelompoknya biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Oke, kita lanjut. Nah, penggolongan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Dalam satu perusahaan biasanya terdiri dari beberapa departemen-departemen. Misalkan, departemen produksi dalam perusahaan kertas terdiri dari bagian bagian kertas, bagian penyempurnaan. Nah, maka biaya tenaga kerja dalam departemen tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalkan dalam departemen produksi, tenaga kerja digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misal dia sebagai operator, atau sebagai mandor, atau sebagai penyelia. Nah, itu penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat adalah penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Jadi, tenaga kerja akan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ada yang langsung terlibat dalam proses produksi dan ada yang juga tenaga kerja yang tidak langsung, artinya sebagai supporting, ya, yang membantu akan terjadinya proses produksi tersebut. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana akuntansinya untuk biaya-biaya tenaga kerja yang telah disebutkan tadi? Biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu gaji dan upah reguler. Kedua, premi lembur. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost yang terdiri setup time. Seringkali perusahaan memerlukan waktu dan biaya untuk memulai suatu produk. Contoh adalah rancang bangun, penyusunan mesin, dan peralatan, atau biaya pendidikan dan latihan karyawan sebelum memulai produk. Sebelum memulai produksi, maka sudah akan dipersiapkan untuk rancang bangun, ya, penyusunan mesin, ya, Jadi penempatan mesin-mesin tersebut di dalam satu ruangan pembuatan produk. Sementara untuk itu para pekerja yang akan melakukan proses produksi tersebut, maka biasanya sebelumnya, apalagi untuk hal yang baru, dilakukan pendidikan dan latihan, ya, sebelum dimulainya produksi. Semuanya itu memerlukan biaya yang kita golongkan atau kita sebutkan dengan biaya setup time. Selanjutnya adalah idle time atau waktu menunggu. Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan seperti kerusakan mesin, atau waktu menunggu datangnya bahan baku. Hal ini menimbulkan waktu yang menganggur, sementara biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur itu
masih diperlakukan sebagai biaya overhead produk. Ya. Jadi dalam pengolahan produk, seringkali hal ini terjadi. Hambatan-hambatan seperti mesin rusak diperbaiki, maka di sana para pekerja akan sementara itu belum bekerja, dan itu yang disebut idle time, dan atau waktu menunggu datangnya bahan baku untuk diolah menjadi produk. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan di idle time ini yaitu dimasukkan sebagai biaya overhead pabrik. Oke. Selanjutnya, contoh. Seorang pekerja atau seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu dengan upah adalah 600 per jam. Dari 40 jam tersebut merupakan waktu menganggur, dan sisanya mengerjakan pesanan. Maka jurnalnya untuk biaya tenaga kerja tersebut, keterangannya, barang dalam proses tenaga kerja adalah 50 jam kali 600 sama dengan 30 jam kali 600 sama dengan 8.000. Biaya overhead pabriknya adalah 40 jam kali 600 sama dengan 6.000. 10 jam, bukan, maaf ya, 10 jam kali 600 6.000. 10 jam, maka gaji dan upahnya di sebelah kredit adalah 24.000. 18.000 ditambah yang 6.000 tersebut. Ini kelihatannya kan harus bekerja 40 jam. Sementara 10 jam merupakan waktu menunggu, waktu menganggur. Tetap dia akan dibayar walaupun menganggur 6.000. Namun perlakuan pembayaran tersebut ya, merupakan biaya overhead pabrik. Ya. Jadi jurnal yang akan dibuat, waktu bekerjanya dia adalah sebanyak 30 jam kali 6.000 adalah 18.000. Sementara biaya overhead pabriknya saat dia menganggur itu diperlakukan sebagai biaya overhead adalah selama 10 jam kali 600, tarifnya tetap sama dengan 6.000, sehingga dalam sisi kredit ditulis gaji dan upahnya tetap 24.000. Ya. Baiklah, selanjutnya. Nah, sekarang kita melihat ini adalah bagian yang lain, tadi sudah tenaga kerja, sekarang harga pokok produksi bersama dan produk sampingan. Dalam suatu proses produksi, pengolahan satu atau beberapa bahan baku menghasilkan 2 atau lebih produk. Misalnya di sini produk penggilingan gabah. Bahan baku sama, gabah, untuk menghasilkan beras. Tapi yang keluar di samping beras, maka akan dapat yang keluar dari hasil pengolahan tersebut ada dedak dan ada bakatul. Dan ini tidak bisa dihindarkan. Bahan bakunya sama, tetapi yang keluar
produknya terdiri dari 3 jenis. Di sini sebagai contohnya yang keluar adalah beras, dedak, dan bakatul. Lalu perusahaan minyak mengolah minyak mentah menjadi bensin. Bahan bakunya tetap minyak. Bahan bakunya adalah minyak mentah, minyak tanah, yang kedua oli, dan sebagainya. Dalam perusahaan seperti ini, mengolah bahan baku yang sama dapat menghasilkan beberapa jenis produk, maka akan timbul pengalokasian biaya terhadap produk-produk yang dihasilkan. Yang satu, contoh di atas, di mana bahan bakunya sama, gabah, tapi yang keluarnya produknya adalah beras, dedak, dan bakatul. Ini adalah yang disebut produk sampingan, karena ini tidak akan bisa dihindarkan. Sementara perusahaan minyak, contohnya seperti Pertamina, dia mengolah bahan mentah menjadi bensin, minyak tanah, oli, dan sebagainya. Dan itu adalah bukan merupakan produk sampingan, tapi merupakan produk bersama. Dengan satu jenis bahan baku akan menghasilkan berbagai jenis produk-produknya. Itu perbedaannya antara produk sampingan dengan produk bersama. Oke. Lalu, bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan baik dari produk sampingan maupun produk bersama? Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama atau joint overhead cost, dan harus dialokasikan baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan ataupun produksi massal. Jadi, biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead cost. Ini joint overhead cost. Nah, lalu biaya produk bersama atau joint production, biaya yang dikeluarkan sejak mula-mula bahan baku diolah sampai dengan berbagai macam produk yang dapat dipisahkan identitasnya. Itu adalah biaya produk bersama. Oke. Selanjutnya di sini akan kita ilustrasikan dalam bentuk angka. Dalam perlakuan akuntansi produk bersama. Di sini terlihat misalkan dengan bahan baku yang sejenis, satu jenis, maka akan dibuat di sini menjadi 4 produk. Ya. Dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang berbeda. Ya. Di sini contoh-contohnya seperti kelihatan, ini adalah diilustrasikan dalam bentuk angka-angka. Sehingga dalam contoh ini, maka alokasi biaya untuk macam produk-produk yang dihasilkan tersebut, nah inilah jumlah-jumlahnya. Ini bentuk akuntansi produk bersama. Karena ini kenapa? Dan ini direncanakan dari awal. Satu jenis bahan baku dibuatlah beberapa jenis produk. Contohnya minyak mentah oleh Pertamina dibuat contoh dan bisa bensin, pertamax, oli, dan sebagainya. Dan itu sudah direncanakan dari awal. Sementara nilai-nilai dari produk masing-masing produk akan berbeda. Dan alokasi biaya dari biaya keseluruhan yang dikeluarkan dalam satu periode, nah itulah sebagai ini contohnya. Mohon diperhatikan angka-angka ini. Ini untuk pembentukan atau alokasi biaya produk untuk masing-masing produk. Oke. Nah, itulah yang kita sampaikan saat ini, ya.
di pertemuan kita untuk akuntansi biaya yang kelihatannya yang terakhir ya. Ini itulah ya, kita telah membahas biaya personel dan biaya alokasi biaya untuk produk sampingan dan produk bersama. Produk bersama direncanakan, sementara produk sampingan itu tidak bisa dihindarkan. Tadi dikasih contoh sebagai penggilingan beras, bahan bakunya gabah, masuk ke dalam proses penggilingan, maka akan keluar dari sana adalah 1 beras, 2 bakatu, dan dedak. Dan itu tidak bisa dihindarkan, pasti akan itu. Namun dalam produk bersama, kuncinya adalah itu direncanakan dengan bahan baku yang satu ini, bahan baku yang sama, maka sudah didesain berapa akan dibentuk produk-produk bermacam-macam. Sebagai contohnya dari Pertamina dengan bahan baku dari minyak mentah, dia sudah mendesain berapa yang akan dibuat Pertamax, berapa yang akan dibuat Pertalite, oli, dan sebagainya. Sehingga biaya yang dikeluarkan dalam satu periode itu dapat dialokasikan untuk masing-masing produk tersebut. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi nanti dalam pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.